Friends of Tifa, kita jumpa kembali dalam Tifa and Friends. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang Associate Researcher dari Research Center for Climate Change di Universitas Indonesia. Beliau namanya Anarga Setiadi, biasa dipanggil Aga. Halo Aga, apa kabar? Halo, baik-baik saja Mbak Debra. Terima kasih Ya, atas kesempatannya. kita 2-3 sesi sebelum ini di Tifa and Friends kita membahas lingkungan karena ternyata ini menjadi salah satu topik yang sangat bikin masyghul di Indonesia. Kita ingin pembangunan jalan terus, kita ingin kemakmuran itu ada, tapi lalu seakan-akan kita sebagai bangsa, maksud saya, melupakan bahwa lingkungan di mana kita berada itu tidak mungkin bisa mendukung, tidak bisa memberi dukungan terhadap kehidupan kalau kita pun tidak memberi dukungan kepada kelestariannya. Ini bagaimana pendapat Anda sebagai seorang pecinta lingkungan dan juga seorang saintis di bidang lingkungan? Terima kasih. Dan betul sekali, kita sebagai manusia itu sangat bergantung sama lingkungan dan alam. We are inextricably linked with nature, ya. Jadi segala hal yang kecil yang kita taken for granted, ya, misal katakan furniture kita, makanan kita, segala macam, semuanya dari alam. Bahkan mungkin berbagai proses yang kita selama ini kita sadari, misal katakan buah-buahan di meja makanan kita, beras-beras segala macam, itu semua kan selain tumbuhannya juga misal dibawa oleh penyerbukan serangga, dan begitu banyak hal yang kita take it for granted dari hal itu. Dan hal lain, misal seperti ikan-ikan gitu ya, ikan yang kita di Indonesia itu kan sebagai negara maritim, kita ada ketergantungan yang besar sama ikan sebagai pasokan protein, ya. Berbagai jenis ikan, misal ada yang bergantung sama jenis karang tertentu, dan dia misal rusak gitu ya, rusak karena pengeboman dan segala macam. Akhirnya di berbagai pulau misal ada penurunan populasi ikan-ikan tersebut. Jadi memang kita, apalagi tinggal di Indonesia, ya, benar-benar terjalin sekali sama eksistensi kita dengan alam. Ya. Sebagai periset yang fokus perhatiannya kepada hal-hal yang terkait kelautan dan danau, apa yang Anda lihat sedang terjadi saat ini di Indonesia? Ya, jadi sebetulnya kita banyak hal yang banyak sekali pressure-nya, ya, banyak sekali tekanannya. Jadi pertama kita ada tekanan dari pariwisata, sektor pariwisata juga, terus ada tekanan dari sektor perikanan, which is a necessity for us, kan, ya, kita itu sangat kebutuhan sekali di Indonesia. Terus ada juga tekanan oleh perubahan iklim. Ini yang kita sama sekali, yang mungkin selama ini kita kurang acuh gitu sama isu perubahan iklim. Sedangkan perubahan iklim ini akan mengubah begitu banyak tatanan ekologis, ya, di laut dan di pesisir. Misalkan ini yang lebih sering beritanya itu di Australia, jadi saya sebut contoh-contoh di Australia. Beberapa tahun yang lalu, 2016, 2017, 2018 itu Great Barrier Reef, mungkin pernah dengar di berita, kan, ya, hampir luluh lantak. Jadi yang Great Barrier Reef gitu, yang segitu kita bisa katakan banyak sekali daerah di sana yang pristine, banyak sekali daerah yang hampir untouched juga, ya. Luluh lantak karena airnya menjadi terlalu panas, karena kenaikan suhu permukaan air laut, karang-karangnya mati, terus perikanan dan sektor pariwisata terganggu oleh akibat itu, oleh event itu. Dan sedangkan di kita itu cenderung, saya yakin ada pemantauan di pemerintahan dan NGO juga, tapi entah kenapa saya nggak dengar banyak di Indonesia, belum terlalu belum terlalu wow, bukan isu yang kita sorot sehari-hari gitu, ya. Jadi padahal konsekuensinya bisa sangat besar. Ini masalah perubahan iklim yang hampir notabene belum muncul, belum hadir di
pembicaraan kebanyakan manusia Indonesia sehari-hari. Yeah. Yang kerusakan yang kita lihat langsung di akibat penjamahan manusia nggak kita peduli, apalagi climate change. Yeah. bahwasanya Republik Indonesia dulu punya Dewan Nasional Perubahan Iklim, lalu itu dibubarkan, seolah-olah masalah perubahan iklim sudah tidak perlu ditangani secara serius oleh birokrasi. Itu kan sebetulnya kita bisa lihat bagaimana kita tidak serius mengenai perubahan iklim. Saya tertarik ketika beberapa waktu yang lalu kita berbincang-bincang, lalu Mas Aga cerita tentang ada suatu peristiwa di Berau, dua danau ya, danau Kakaban dan danau Haji Buang. Ya, bisa ceritakan sedikit, dan lalu dampak yang terjadi apabila kita melakukan pengembangan pariwisata dengan tidak bertanggung jawab atau tanpa kesadaran, dan lalu apa implikasinya kepada tempat-tempat yang sudah lebih besar terkenal, sudah lebih terkenal seperti Raja Ampat dan tempat-tempat lain. Bagaimana itu? Ya, jadi Danau Kakaban dan Danau Haji Buang itu keduanya adalah habitat unik sekali ya. Kita sebutnya danau air asin, tapi karena danau-danau yang ini penuh dengan ubur-ubur, jadi kita sebutnya danau ubur-ubur. Dan mereka ini dibuka sebagai tempat pariwisata sejak tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, karena orang-orang baru tahu, oh rupanya ubur-uburnya nggak menyengat ya, bisa nggak menyengat gitu. Dan mereka indah gitu, mereka indah dipandang, mereka warnanya keemasan. Dan untuk di Kakaban, di Danau Kakaban itu danau ubur-ubur terbesar di dunia. Kita fortunate sekali punya itu ya. Wow. Jadi di Kakaban itu airnya jernih, terus biru terang, jadi memang bagus untuk pariwisata. Sedangkan di Danau Haji Buang juga sama, danau ubur-ubur juga, cuma entah kapan, saya kurang tahu entah kapan, itu mungkin setelah tahun 2008 ya, orang mulai memasukkan penyu ke dalam danaunya, akhirnya ubur-uburnya habis karena dimakan penyu. Dan mungkin juga banyak biota lain yang terganggu berjamah karena ada kehadiran penyu. Padahal ini ada konflik juga karena penyu itu kan sebetulnya hewan yang dilindungi ya, jadi memang untuk mengeluarkannya saya pikir harus hati-hati. Kedua danau ini di Berau, dan kedua danau ini sedang dibuka untuk pariwisata tahun 2019. Itu orang-orang berbondong-bondong ke Kakaban, itu di boardwalk-nya itu seperti rantai manusia gitu ya, penuh sekali. Tapi saya perhatikan yang saya khawatirkan sekali adalah orang tidak selalu perhatian dengan kebutuhan lokasi-lokasi ini supaya tetap lestari. Jadi kadang-kadang orang ya buang sampah, itu tipikal sekali ya. Terus buang sampah di boardwalk-nya atau gimana. Terus ada yang kotor, misal bajunya kotor segala macam, belum bersih, masuk ke danau. Nah itu berpotensi menyebarkan organisme hama dari luar. Jadi kalau misalnya sudah masuk hama, ekosistemnya bisa tutup gitu, bisa rusak, bisa. Ya. Itu gara-gara orang memasukkan penyu apa ceritanya? Apa latar belakangnya? Itu menarik sih, karena saya bertanya-tanya sama beberapa orang, jawabannya agak berbeda-beda ya. Jadi itu katakanlah ada satu keluarga gitu di sana. Nah itu beberapa orang ada yang bilang itu sebagai semacam simpanan. Jadi penyu itu kan dimasukinnya bisa dalam tukik ya, maksudnya dalam bentuk tukik, masih kecil, masih anak-anak dimasukkan. Jadi nanti kalau sudah besar, itu sisiknya bisa dijual. Sisiknya bisa dijual. Come forward ke 2010-an akhir, di mana orang-orang akhirnya melek atas hukum ya. Dan itu nggak bisa lagi dong dijual ya, nggak bisa lagi dijual karena itu dia sudah dilindungi dan lain. Jadinya di penyunya stay aja udah tidak. Itu berdasarkan wawancara sih. Apakah ada oknum lain yang melakukan hal untuk yang lain? Bisa jadi juga, karena saya dengar ada satu orang yang bilang, iya kita waktu itu ada pihak yang pengen masukin penyu sini biar jadi atraksi. Jadi atraksi, masukin
masukin sesuatu yang asing gitu ke dalam ekosistem rapuh ini, ludes gitu. Jadi ya. Nah, kita lihat ya bahwa di Indonesia selalu ada air terjun gitu atau ada puncak ya. Iya. Dan lalu dijual habis-habisan atau Bali itu kan Bali 150 tahun yang lalu kan berbeda dengan Bali hari ini. Jadi kita tidak punya sensibilitas untuk menjaga sesuatu yang punya daya tarik dan lalu itu kita jual. Ketika kita jual, kita mengubahnya menjadi sesuatu yang lain sehingga tidak ada daya tariknya lagi. Ini apa yang Anda bisa lihat? Bukan Anda yang bisa lihat, kita bisa lihat kerusakan. Apa ada usul tidak? Kira-kira apa langkah-langkah yang konkret yang bisa dilakukan? Apalagi kita ingat bahwa Kalimantan segera ibu kota akan pindah ke situ. Jadi ada Danau Haji Buang dan Danau Kakaban yang kecil. Rusaknya bisa begitu, bagaimana seluruh pulau nanti apabila ibu kota sudah pindah. Itu bagaimana Anda sebagai seorang peneliti dan pecinta lingkungan, bagaimana Anda melihatnya? Oke, kalau misalnya kita mau langsung bahas tentang ibu kota, sebetulnya saya pikir ini bisa besar sekali ya, karena kan ibu kota itu dia pasti menyerap sumber daya alam yang banyak sekali. Itu pasti butuh timber, butuh kayu-kayu segala macam. Sedangkan misal kalau kita ngomong katakan Berau sendiri aja, banyak sudah, kalau saya sendiri bukan ahli vegetasi ya, jadi saya cuma bisa komentar melalui perjalanan saya. Waktu saya berjalan ke Pulau Maratua lewat Berau, itu memang hutan-hutannya banyak yang sudah gundul. Gundul karena pertama untuk tambang batu bara, kedua atau untuk tambang batu bara, atau untuk kelapa sawit. Jadi memang sebelum pindah saja sudah ada kerusakan-kerusakan yang cukup kasat mata, apalagi nanti gitu ya. Kalau misalnya nanti, saya pikir bisa cukup realistis untuk menganggap akan ada banyak wisatawan lebih banyak lagi, karena itu kan pasti dipromosikan sebagai primadona Kalimantan Timur ya, daerah Berau. Terus dan dengar-dengar juga kemarin memang daerah itu sedang mempersiapkan untuk akselerasi pariwisata. Konsekuensi bisa cukup besar. Perkataan akselerasi saja sudah mengerikan. Iya. Terus betul silakan. sekali. Iya. Jadi memang dan saya pikir kalau misalnya melihat pola pariwisata di Indonesia itu, memang kita masih lebih ke arah mass tourism. Jadi di mana orang-orang berbondong-bondong banyak sekali, jumlahnya busload gitu ya, berbus-bus. Sedangkan kapasitas carrying capacity atau kapasitas menopang alam itu tidak segitu besar. Jadi kita mungkin bisa kadang-kadang lihat gitu, kita katakan Pulau Seribu ya, Pulau Seribu itu cukup orientasi cukup mass tourism, orang-orang selalu ke sana. Karangnya ya selain ada tekanan dari Jakarta, pencemaran dari Jakarta, karangnya juga cukup rusak di sana. Karena ya itu, misal hal-hal kecil, ya orang terlalu banyak kan pasti nginjak segala macam ya. Dan mass tourism ini saya pikir perlu sekali untuk coba diubah orientasinya ke ekoturism yang sejati. Dan ekoturism yang sejati itu kan sebetulnya bukan bergelimang dalam keberlebihan kan ya. Jadi memang itu lebih ke arah semuanya harus seperti asalnya, seasri mungkin. Ada Anda di dalam sebuah artikel menulis tentang di Palau ya, jadi untuk datang melihat sebuah danau turis harus membayar $100 baru boleh ngintip ke danau itu. Betul. Ada itu kan syarat yang berat ya sebetulnya. Jadi 1 juta hanya untuk lihat ubur-ubur.
Iya. Dan itu bisa melindungi ubur-ubur tersebut. Ada persyaratan lain nggak yang akan terjadi pada orang yang harus membayar mahal hanya untuk melihat alam seperti itu? Jadi apa Untuk di mereka Palau. tidak boleh buang sampah atau bagaimana? Penginapannya sangat tidak ada AC itu bagaimana? Iya. Ya, jadi kalau misalnya di Palau itu sendiri, ya syarat-syaratnya sederhana sih. Misalkan tidak boleh buang sampah, terus pastikan bahwa kita tuh tidak membawa organisme atau makhluk hidup dari luar. Nah, itu biasanya si pemandunya mastiin bahwa kita sudah bersih-bersih, cuci tangan segala macam, pakaian dan sepatu bersih. Ini biasanya memang ya, jadi agak berat di operator pariwisatanya ya, jadi mereka sendiri harus aware. Terus, nah untuk lokasi-lokasi seperti di Palau ini, mereka juga uniknya apa ya? Untuk Palau tuh ada semacam perjanjian. Kalau kita mau masuk ke dalam negaranya itu ada perjanjian. Jadi untuk kayak semacam bersumpah untuk tidak meninggalkan apapun selain jejak kaki. Jadi itu semacam puisi, bagus sekali, itu bagus sekali di perjanjian itu ya. Jadi itu kan ya itu memang cuma paper lah ya, cuma itu saya pikir impactful gitu untuk wisatawan yang masuk. Dan mungkin kalau misalnya kita ya silahkan. Oh ya, oke. Ya, jadi mungkin kalau misalnya untuk di Indonesia kita belum ada seperti itu. Jadi ya pastikan kita tidak menjamah terlalu heboh ya. Jadi tidak terlalu sentuh-sentuh segala macam. Jangan bawa pulang souvenir hewan-hewan atau tumbuhan alami karena mereka banyak yang sebetulnya populasinya sudah menurun sekali, tapi kita nggak tahu. Jadi, nah, ya. Kak, Anda kan orang Indonesia, tahu kelakuannya orang Indonesia. Kita sama-sama memahami kelakuan bangsa kita sendiri. Apabila peraturan seperti itu diberlakukan, syaratnya apa supaya tetap dia jalan? Apakah butuh satpam dan tentara yang jaga kita ribuan orang atau bagaimana sih? Saya khawatir ini ya, kita setiap hari kita dengar teman waktu sebelum pandemi, orang pulang dari Raja Ampat lalu cerita ke 5 orang saja, 5 orang akan ajak 5 teman, itu kan bulan depan 50 orang tambah akan ke Raja Ampat. Saya tidak bisa membayangkan Raja Ampat hari ini seperti apa. Alhamdulillah ada pandemi yang membuat orang tidak bisa pulang. Jadi kita kan lihat 6 bulan yang lalu langit di Jakarta tiba-tiba menjadi sangat bersih. Awan kita bisa lihat putih seputih kapas yang belum pernah saya lihat. Jadi kita butuh sebuah pandemi untuk mengurangi jumlah orang yang datang ke pusat kota Jakarta. Tiba-tiba dalam sekejap hanya berapa pekan kita bisa langit bisa bersih kembali. Anda melihatnya bagaimana ini? Apa policy kah atau perlu penjaga keamanan kah, security system harus ditambah bagaimana? Menurut saya mungkin akan lebih efektif kalau misalnya kita bisa melalui grassroots ya. Jadi memang masyarakat lokal kita gandeng dan kita berikan rasa bahwa ini sebetulnya milik kalian, ini milik kalian, ini milik cucu anak cucu kalian. Dan dengan demikian, ya mereka bisa ada sense of belonging. Terus ada lebih terpicu dan mungkin ini yang penyampaiannya yang agak-agak sulit ya menurut saya karena beberapa konsep gitu kayak beberapa konsep tadi kayak seperti penularan organisme asing itu kan sesuatu yang terlalu saintifik ya. Jadi bagaimana kita menyampaikannya dengan cara yang mudah dimengerti, cara yang bisa diterima oleh begitu banyak orang. Dan kadang-kadang kita juga saya pikir akan eventually berbenturan dengan interest orang lokal juga gitu. Misal katakan di danau itu danau barusan mau ada yang membuat balong, misalkan balong masukin ikan nila, ikan lele segala macam. Apakah dia mau surrender? Apakah dia mau mengikhlaskan bahwa
ini daerah ini untuk bersama, gitu, bukan untuk balong keluarga ini. Ya, itu kan kadang-kadang agak susah ya. Jadi dan makanya saya pikir saya perhatikan juga kalau saya melihat teman-teman dari NGOs, dari LSM, mereka banyak yang di strateginya lewat grassroots ini, lewat pendekatan ke masyarakat, which I highly appreciate gitu ya. Jadi dan mungkin hal kedua adalah kita mungkin juga sudah saatnya memberikan edukasi juga ke pengunjung, misal memberitahukan bahwa ini loh sebetulnya terumbu karang yang jelek gitu ya. Terumbu karang yang jelek, please don't do this, ini konsekuensinya. Karena kadang-kadang kita happy aja lokasi yang kita sudah temui itu rupanya sudah hancur, tapi orang nggak sadar, jadi nggak ada feedback ke manajer, iya kan, nggak ada feedback ke manajer lokasi pariwisata tersebut, jadi aman-aman aja. Sedangkan kalau misalnya kita udah ngomong, saya perhatikan kalau misalnya kayak turis internasional, this place is ugly, jadi mereka bisa kasih feedback langsung, dan operator, mungkin kita suatu saatnya udah menanam terumbu karang misal. Ya, hal-hal seperti itu saya pikir. itu yang jadi di Manado kan, terumbu karangnya sudah rusak sama sekali karena orang masuk ke dalam perairan menginjak-injak terumbu karang dengan tidak sadar bahwa dia sangat rentan. Lalu ada plastik, lalu ada semua sampah yang terjadi dengan pariwisata, dan tetap saja kita tidak melakukan apa-apa. Apa yang harus menunggu ada pandemi sebesar COVID-19 supaya orang tidak lagi pergi ke sana? Bagaimana menurut Anda? Idealnya ya, in an ideal world kita bisa kalau misalnya di lokasi-lokasi yang misal negara-negara yang sudah maju, mereka biasanya menutup lokasi itu untuk recovery. Jadi misal seperti katakan di Palau gitu ya, waktu danau itu bermasalah, mereka itu tutup selama 2 tahun, setahun, supaya bisa sembuh secara ekologis. Nah, ini kan kalau di Indonesia kadang-kadang yang masalah ini yang agak-agak sulit ya. Jadi bagaimana kita bisa mengajak pemerintahannya untuk bisa mau menutup lokasi ini untuk sementara waktu, itu yang saya pikir pertanyaan yang paling besar. Dan pastinya kita juga harus nyari alternative livelihood gitu bagi rakyat yang tinggal di sekitar situ. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Aga. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran langsung dari percakapan yang sangat singkat ini, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lain kesempatan untuk membahas hal-hal lain tentang kelautan dan danau-danau di Indonesia, yang di Jakarta saja sudah lenyap semua situ di Jakarta, dan kita tidak tahu lenyapnya kemana. Mungkin semuanya ada di bawah mall sekarang. Terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lain kesempatan. Friends of Tifa, demikian perbincangan kita dengan Aga Setiadi, seorang research, seorang peneliti mengenai kelautan dan perairan di Indonesia, yang juga adalah associate researcher di Research Climate Change Universitas Indonesia. Salam.